Kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu untuk sama-sama belajar apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami sebagai orang percaya, di dalam kami menjalani kehidupan kami sampai kami kembali kepadamu. Berikan kepekaan-kepekaan yang baru kepada kami, untuk kami sama-sama dapat terus tumbuh di dalam anugerah-Mu. Sebab tanpa kekuatan daripada-Mu Roh Kudus, kami tidak mampu. Kesempatan yang boleh ada, kami mau dedikasikan di hadapan Tuhan. Kami mau sama-sama duduk diam belajar, mengerti maksud Tuhan di dalam kehidupan kami. Pakai hamba-Mu dengan segala keterbatasan yang ada. Tuhan boleh berkata-kata dan urapi, sehingga kebenaran firman Tuhan ini menjadi alat yang mengoreksi setiap kami untuk dapat dibentuk semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, berbicaralah. Kami anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau, siap untuk mendengarkan. Amin. Silakan duduk teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya bersyukur untuk kesempatan yang boleh hadir di pagi hari ini. Untuk saya kembali bertemu dengan teman-teman semua. Mungkin beberapa banyak yang baru ya. Saya terakhir kali khotbah di sini sepertinya sebelum pandemi ya, Jo ya. Sebelum pandemi. Sekali lagi izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Pangulu Maju Sipahutar seperti yang ada di sana. Kalau ada marga di belakang, berarti sudah tahu tuh, saya orang Batak, begitu ya. Nah kemudian, waktu Johan memberikan tema ini kepada saya, ini bukan tema gua banget, saya bilang sama dia. Lemah lembut, ya. Orang Batak bisa lemah lembut, waduh, suara saya nggak mencerminkan ya. Ya. Tetapi dalam kesempatan kali ini kita boleh sama-sama mau belajar ya. Tema yang diberikan kepada saya mindful self, meekness and self-control. Kita sama-sama buka dari firman Tuhan yang terambil dari kitab Galatia ya. Pasalnya yang kelima ayat yang ke-22 dan 23 ya. Saya akan mengajak kita untuk melihat Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 dan 23. Saya akan membacakan untuk teman-teman semua ya. Dikatakan demikian, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus ya. Ketika Paulus menuliskan suratnya kepada jemaat di Galatia ya. Paulus rindu Injil yang sejati itu yang mengubah kehidupan mereka. Bagaimana Injil yang sejati itu dikerjakan melalui kuat kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan orang-orang percaya. Dan melalui ayat yang kita lihat bersama ya, mungkin sudah dibahas minggu-minggu sebelumnya Jo, tentang buah roh, belum ya, tetapi hanya ngutip bagian ini ya. Nah, buah Roh Kudus itu adalah karya yang terjadi di dalam kehidupan kita ketika kita menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Dan Roh Kuduslah pribadi ketiga Allah Tritunggal yang bekerja bersama-sama dengan kita ya,
di dalam sebuah sinergi untuk menghasilkan buah roh ini. Buah roh ini terlihat nyata di dalam kehidupan Kristus. Ya. Dan setiap kita yang disebut sebagai pengikut Kristus, Rasul Yohanes mengatakan bahwa engkau dan saya wajib hidup seperti Kristus telah hidup. Ya. Dan jikalau kita menginginkan buah roh ini untuk hidup di dalam kita, maka kita harus tinggal di dalam Dia. Maka di dalam kehidupan kita, kita harus mengenal Dia. Kita harus mengasihi Dia. Kita harus mengingat Dia. Dan kita harus mengimitasi Dia. Tetapi pertanyaan saya kepada setiap kita teman-teman, ya, sebelum saya melanjutkan pemaparan saya tentang meekness and self-control, sungguhkah kita sebagai orang-orang muda yang hadir di ruangan ini rindu, ya, untuk buah roh itu tumbuh di dalam kita? Apakah kita punya kerinduan untuk mengasihi Allah, untuk mengenal Allah, untuk mengingat apa yang Dia kerjakan di dalam kehidupan kita, bahkan untuk mengimitasi Dia? Kalau kita rindu, kalau kita ingin mengasihi Dia, kalau kita ingin mengenal Dia, kita ingin mengingat Dia, maka kebenaran firman Tuhan ini menjadi applicable di dalam kehidupan kita. Saya mau di dalam hidup yang saya jalani menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kita lihat terlebih dahulu, apa itu mindful? Ya. Di dalam dictionary, ya, dikatakan mindful itu conscious or aware of something. Atau focusing one's awareness on the present moment. Waktu mendefinisikan mindful, saya melihat mindful ini sebagai focusing one's awareness of something on the present moment. Jadi ketika kita diajak untuk mindful, ini kan biasanya di dalam meditasi ya Jo ya. Bagaimana engkau dan saya dengan penuh kesadaran di dalam saat ini, ya, untuk memikirkan sesuatu. Saya ambil contoh. Ketika kita berkata bahwa kita datang ke tempat ini untuk beribadah, ya. Ibadah adalah sebuah pengabdian kita kepada Allah. Waktu saya ajukan pertanyaan kepada Anda, apakah Anda dan saya sadar bahwa Anda dan saya sedang beribadah? Apakah Anda sadar bahwa saya dan saudara sedang menghadap Allah yang hidup? Ketika pertanyaan itu saya lontarkan kepada Anda, kesadaran Anda muncul. Oh iya, saya datang ke tempat ini, saya beribadah. Saya berinteraksi dengan Allah yang hidup. Dan ketika saya berkata, waktu Anda mendengarkan firman Tuhan, sudahkah Anda dan saya berada dalam satu sikap, sebenarnya apa yang Tuhan inginkan melalui kebenaran firman yang hadir untuk kehidupan saya secara pribadi? Sehingga keluar dari ruangan ini, Anda dan saya tidak akan keluar dengan percuma. Tetapi Anda dan saya akan keluar membawa sesuatu yang Tuhan ingin diaplikasikan di dalam kehidupan Anda. Saya berkata begini, kita mulai aware, kita mulai sadar di saat ini. Itu mindful. Jadi waktu dikaitkan dengan kesadaran yang hidup di dalam kita, ya, saya mengajak kita untuk memikirkan apa itu meekness. Ya. Jadi engkau dan saya sudah dengan datang dengan penuh kesadaran, dengan tahu bahwa Tuhan mau berbicara kepada engkau, Tuhan mau menyampaikan sesuatu kepada engkau. Kita belajar tentang apa itu kelemah lembutan. Seperti yang saya katakan tadi, teman-teman saya ini orang Batak. Kalau Johan yang sudah mengenal saya tahu saya ini orangnya BTL. Batak tembak langsung.
Kalau saya tidak senang, saya akan katakan tidak senang. Kalau saya senang, saya akan puji senang. Saya nggak suka ngomongin orang di belakang. Itu saya. Makanya saya selalu dibilang, kalau teman-teman saya bilang, Lai, kau ini jadi orang Batak, selalu Batak tembak langsung ya. Muka Cina, ya nama Batak, suara Batak. Nah kemudian, ya memang karena mama saya Chinese, papa saya Batak. Suaranya saya dapat suara Batak, begitu ya. Jadi keras. Kemudian, dengan kondisi seperti ini, bisakah seorang Pangulu itu menjadi seorang yang lemah lembut? Waduh, saya sampai satu kali itu ya, teman-teman saya bilang, Pangulu, kamu itu kalau ngomong ya mbok bisik-bisik. Bisik-bisik aja, udah gede. Ya sebenarnya saya terganggu juga gitu ya. Kalau saya ngomong begini kan, dengar semua kan? Ya, orang bilang saya pembicara KKR begitu ya. Nah, tapi mungkin kalau saya nggak ngomong begini nggak dengar kali ya yang di rumah ya. Ya, cuma tahan-tahan kuping saja teman-teman supaya jangan budek begitu. Ya. Jadi, apakah saya termasuk orang yang lemah lembut? Waduh. Kalau dengan model seperti ini kayaknya sulit saya untuk menjadi orang lemah lembut kalau definisi lemah lembut itu demikian, ya. Nah, ada tokoh filsafat yang mungkin teman-teman kenal, Nietzsche, ya. Dia bilang begini, kelemah lembutan itu adalah jenis kebajikan palsu, ya. Yang akan dipuji oleh orang-orang yang lemah. Jadi ini kebajikan yang mengada-ada gitu, kira-kira menurut Nietzsche, ya. Karena ini satu-satunya kebajikan yang dapat mereka lakukan. Ya. Oleh karena orang-orang lemah ini tidak bisa menang dengan aturan standar yang ada, mereka mengubahnya. Jadi miris sekali ya pandangan tentang kelemah lembutan. Kemudian waktu mendefinisikan kelemah lembutan, ya, sering sekali disebut sebagai kelemahan, lemah lembut, ya. Misalnya bagi beberapa teman saya di kantor yang laki-laki, ya, yang jalannya itu seperti perempuan yang memiliki pinggul, ya, jalan itu sap, ya, begitu lemah lembut dibilang. Tapi apakah itu kelemah lembutan? Saya pikir kelemah lembutan tidak demikian. Ya. Apakah kelemah lembutan adalah kurangnya keberanian? Kalau mungkin di lift, saya yang orang Batak, dalam keadaan yang berdesakan sebelum pandemi, ada yang injak kaki saya di lift. Ya kan biasa pulang gereja begitu kan? Saya akan bilang, woi, mata kau di mana? Ya kan? Kaki aku kau injak. Kira-kira begitu. Tapi kalau ada teman saya yang lemah lembut sekali, mungkin Johan kenal itu di UPH College, ngomong laki-laki itu pelan banget. Ya. Kalau sudah keinjak mungkin dia akan bilang, permisi mas, kakimu di atas kaki saya. Ya kan? Tetapi pertanyaan saya, apakah itu kelemah lembutan? Saya mengajak teman-teman untuk melihat ya, apa yang dikatakan oleh kitab suci kepada kita tentang kelemah lembutan. Bahasa yang digunakan untuk kelemah lembutan adalah kata prautes. Yang memiliki 3 arti di dalam perjanjian baru. Yang pertama patuh kepada kehendak Allah. Yang kedua kelemah lembutan itu atau kata prautes itu sendiri diterjemahkan mau diajar di dalam pengertian tidak sombong untuk menerima pengajaran. Dan yang ketiga kata prautes itu diterjemahkan kata lemah lembut. Jadi sebenarnya kata lemah lembut ini sulit sekali untuk diartikan. Ya. Yesus berkata di dalam Matius pasal 11, marilah kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut. Tapi kalau kita melihat Yesus lemah lembut, dia tegur Petrus, hai iblis. Ya.
Hai kamu kaum yang kurang percaya. Dia ngambil beberapa utas tali kemudian dia obrak-abrik bait suci. Apakah itu menunjukkan kelemah lembutan? Alkitab mencatat Musa adalah orang yang lemah lembut. Tetapi apa yang dilakukan oleh Musa ketika turun dari Sinai, lihat orang Israel sedang berpesta pora bersama dengan Harun dan anak lembu emasnya. Musa buang 2 loh batu itu saking marahnya. Jadi apa itu lemah lembut? Ya. Sebelum masuk ke sini. Aristoteles, ya. Itu mendefinisikan lemah lembut demikian teman-teman. Saya bacakan, tidak ada di slide ini ya. Dia bilang, sikap antara kemarahan yang berlebihan, ya, dan ketidakmarahan yang berlebihan pula. Ya, jadi itu sikap di antara satu kemarahan yang meluap-luap, ya. Saya masih ingat ada satu ibu begitu ya, waktu dulu salah satu organisasi keagamaan yang besar ya, di tempat saya di Kota Pekanbaru itu, mereka mau tutup semua warung makan selama bulan puasa. Oke, termasuk warung makan Batak. Saya pikir apa yang menggoda ya. Kalau rumah makan Padang mungkin menggoda ya teman-teman ya. Lagi puasa tergoda lihat bau rendang, ayam bakar. Mungkin tergoda toh. Jadi wajar mungkin ditutup. Kan menjauhi godaan. Ya, bahkan menutup akses kepada godaan. Oke. Nah ini apa urusannya dengan warung babi Batak pula. Mau ditutup. Terus ibu-ibu datang bawa parang. Ya. Kau tutup mata pencarianku, ku tutup hidupmu. Iya kan? Nah, itu kan kemarahan yang berlebihan kan? Nggak bisa kita golongkan dengan kelemah lembutan. Tapi ya, ketidakmarahan yang seharusnya marah. Ya, kamu nggak marah pun itu tidak lemah lembut. Saya berhadapan karena saya di sekolah ya teman-teman ya. Di UPH College saya mengajar. Saya berhadapan dengan orang tua yang kadang saya bingung begitu ya. Kebetulan dia tidak bisa antar anaknya ke sekolah. Kalau anaknya tidak bisa diantar ke sekolah, anaknya disuruh naik taksi online. Ya, nggak boleh sebut merek kan, ya kan? Nah, taksi online. Terus anaknya bilang, saya enggak mau sekolah kalau naik taksi online. Ya. Jadi mau kamu apa kata papanya? Papa mau kamu sekolah. Mau saya, papa belikan mobil untuk saya. Bapaknya cerita sama saya. Terus saya tanya, bapak marah? Enggak. Itu udah wajar. Bapaknya enggak bisa marah, saya yang marah. Iya kan? Saya pikir kamu enggak pakai otak kamu, saya bilang. Di sekolah ini satu, you tidak boleh bawa mobil. Dua, you enggak bersyukur orang tua siapkan segala bentuk anugerah yang hadir dalam hidupmu. Ya. Sudah dapat kenyamanan, kau masih kurang nyaman, saya bilang. Nah, enggak seperti itu ya. Thomas Aquinas itu mengatakan bahwa kelembutan ya menahan kita dari kemarahan. Atau mengekspresikan kemarahan kita dengan mudah. Jadi menahan kita dari kemarahan atau menahan kita dari mengekspresikan kemarahan kita dengan mudah. Ya, tidak jauh berbeda dari Aristoteles. Nah, kemudian Calvin secara menarik dia bilang, meekness is humility before God, exercise toward our neighbor. Jadi kerendahan hati di hadapan Tuhan ya yang dilakukan kepada sesama. Jadi kelemah lembutan itu sesuatu yang tidak disimpan sendiri. Kelemah lembutan itu dilakukan, dieksersis, dilatih kepada sesama kita. Jadi engkau dilihat orang sebagai orang yang lemah lembut. Ya.
seorang sarjana ya dari Trinity. Itu dia bilang begini. Kelemah lembutan yang sejati menunjukkan kekuatan dan keberanian yang sulit dikerahkan dari diri kita sendiri. Jadi kelemah lembutan itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal secara duniawi. Nah, di sini baru kita mulai. Oh, oke. Kelemah lembutan itu bukan dengan kekuatan saya sendiri saya upayakan. Tetapi kelemah lembutan adalah pekerjaan adikodrati Allah di dalam kehidupan saya. Di situ baru kita melihat ya. Kekristenan bukan hanya berbicara mengenai aspek kognitif. Kekristenan juga berbicara tentang aspek spiritual. Ada hal-hal yang beyond our rasional. Tidak selamanya ditangkap oleh akal budi kita. Tetapi kuat karya Roh Kudus yang bekerja di dalam setiap kita. Kemudian dia melanjutkan, ya, kelihatan ya. Dia melanjutkan, berjuang untuk kelemah lembutan berarti ya kesediaan untuk kehilangan apa yang dapat dipertahankan. Nah, jadi tadi pekerjaan Roh Kudus secara adikodrati, sekarang keputusan kita. Ya. Keputusan kita akan apa? Ya. Kesediaan untuk kehilangan apa yang kamu dapat pertahankan. Entah itu kedudukan, entah itu kuasa, entah itu nama baik, entah itu harta benda, ya, di tempat kamu berada saat ini. Kelemah lembutan bergantung kepada kepuasan dan harapan yang mendalam di dalam Tuhan. Ya. Seorang tokoh yang bernama William Barclay itu dia berkata, kelemah lembutan menunjukkan kepada pengendalian diri. Jadi erat kaitannya. Ekrateiat dan protes adalah dua kata yang erat hubungannya. Maka dari itu di dalam satu bahan renungan dari ligonier.org dari R.C. Sproul, ya, dikatakan the man who is meek before God and has that inner strength that enable him to be gentle before men will not be a violent man. This quietness of spirit will enable him to be temperate. Teman-teman, apa yang bisa kita pelajari di dalam kelemah lembutan dan pengendalian diri? Kita diajar pagi hari ini akan 3 hal dari definisi yang saya paparkan tadi. Yang pertama, kelemah lembutan dan pengendalian diri. Itu adalah sinergi antara Allah dan orang percaya. Waktu engkau dan saya diselamatkan, engkau menjadi percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu bukan keputusanmu. Itu pekerjaan Allah. Di dalam bahasa teologi kita sebut monergisme. Allah yang mengerjakannya sehingga engkau percaya. Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Ya. Jadi semata-mata pekerjaan Allah. Tetapi waktu kita hidup di dalam pengudusan, ya, yang hari demi hari kita mau dibentuk serupa dengan Kristus, ada sinergisme antara Allah dengan kamu. Bagaimana Roh Kudus bekerja dengan kuat kuasanya, bagaimana keputusan kamu ambil di dalamnya. Saya ambil contoh, ya. Satu kali, saya kalau ngomong soal kelemah lembutan teman-teman dengan pengendalian diri, saya bukan orang yang sempurna. Saya orang yang jatuh bangun. Orang lihat saya berdiri di depan memberitakan firman Tuhan.
Tapi yang tahu siapa saya di belakang istri saya. Setiap kali saya khotbah, istri saya bilang begini, firman itu pedang bermata dua ya. Ya. Jadi saya jatuh dan bangun untuk belajar yang namanya lemah lembut dan penguasaan diri. Saya ambil contoh teman-teman ya. Ini saya sampai jam berapa Jo ya? Bisa banyak poin saya ini. ya. Ya. Saya ambil contoh. 7 tahun yang lalu saya menikah dengan istri. Ya. 7 tahun yang lalu. Masih 2 minggu pernikahan. Satu kali itu hari Minggu ini saya pelayanan di salah satu gereja di daerah Cengkareng. 2 kali ibadah. 1 ibadah jam 7 pagi, 1 ibadah jam 10. Ya. Istri saya ibadah di gereja kami, di Gereja Kristen Kalam Kudus Duri Kosambi. Pulang dia siapin makanan. Supaya nanti suaminya pulang tidak tensian katanya. Jadi disiapin tuh makanan. Tapi makanan yang disiapkan oleh istri saya makanan ala barat. Sementara perut saya ini perut warteg. Ya, dia siapin spaghetti. Kebetulan saya tinggal dekat dengan tante daripada istri yang pada hari Minggu itu juga masak. Siapin ikan di sambal, ikan kembung di sambal pedes, dikasih tahu di sambal pedes. Ngiler nggak? Ya kan? Nah, udah dong. Saya pulang jam 12:30 majelis jemaat aja. Pak yuk makan dulu. Oh enggak, saya pulang istri saya sudah masak di rumah. Besar harapan akan menikmati makanan yang enak. Sampai di rumah, lihat ikan kembung dan tahu. Waduh kalau dengan nasi panas, ya enak banget gitu kan. Iseng tanpa pengendalian diri, saya comot. Masuk mulut. Enak. Ya istri saya mulai masak spagettinya kan. Ya kan. Diletakkan di atas meja. Kemudian saya bertanya sama istri begini. Hani, ya kita kok makannya spaghetti. Nggak makan ikan kembung dengan tahu sambal aja. Sudah doa nih ya. Istri saya tinggalin meja makan. Han kamu kenapa? Pikir aja sendiri. Ya. Dalam awal pernikahan emang saya mikir teman-teman. Enggak, saya ambil buku, saya baca. Baca buku, tapi belakangan baru Roh Kudus bekerja ya. Ya. Nah, susah kadang untuk mengendalikan diri, susah kadang untuk menguasai perkataan. Saya pulang dari UPH College satu kali dengan motor ya. Tiba-tiba di depan saya tuh ada truk ya, baru keluar juga dari lingkungan UPH dengan asapnya yang ngebul kemana-mana. Saya mau ke kanan, dia ke kanan. Saya mau ke kiri, dia ke kiri. Saya buka helm saya pacu dia di samping. Woi! Ya. Belakangan baru saya sadar. Oh Tuhan Yesus, kalau anak UPH College lihat saya, ini pendeta atau pendekar. Ya, belajar. Saya terus belajar untuk mengendalikan diri. Satu kali, ya, di dalam retret sekolah, ya, yang kami pimpin waktu itu cuma 200 anak, 186 lah, ya, di awal-awal sekolah kami berdiri. Kalian tahu main yang begini? Apa namanya? Jembut atau apa? Namanya? Hah? Jembot, ya. Nah, begini-begini ya. Nah, main-main begitu toh. Jadi satu kali saya bilang sama anak-anak, jadi semua tidurnya di aula. Ya. Dikasih yang namanya tempat tidur, ya. Tempat tidur yang bisa ditumpuk-tumpuk gitu ya. Tahu ya, teman-teman tahu semua. Guru-guru lagi rapat. Saya bilang sama mereka, jam 10 saya sudah tidak mau dengar suara di aula. Jam 10 masih berisik dengan main yang begini-beginian. Ketawa, wow gitu ya. Nah, sesudah itu 10:30 masih begitu. Saya sudah darah tinggi ya. Saya ngapain nih? Rupanya setelah main begini yang kalah mereka pergi ke toilet. Toilet di samping aula ya.
Ngapain di sana? Cekakak cikikik di dalam kamar mandi. Ngapain? Ternyata mereka main counter pain. Ya, yang kalah, ya maaf ya, alat kelamin dikasih counter pain. Oke. Waduh, dalam kondisi seperti itu, saya sudah dalam hati begini, udahlah, ini surat peringatan terakhir out dari UPH College. Ya kan? Tidak mencerminkan nilai-nilai seorang siswa Kristen yang dilatih selama ini. Ya. Pertama saya marah dengan sikap mereka yang begitu luar biasa. Tapi waktu saya marah, mereka pasang muka itu saya bilang seperti muka tai. Ya. Ya. Oh, nggak bisa begini nih kalau marah. Saya bilang Roh Kudus kasih saya hikmat untuk tegur anak-anak ini. Saya hanya bilang, saya bersama-sama dengan kalian, saya jadi teman kalian. Kita bisa bercanda, kita bisa ngobrol, kita bisa bicara dari hati ke hati. Tetapi apa yang kalian lakukan hari ini adalah tindakan paling bodoh. Yang mempermalukan saya. Tapi bukan hanya saya. Tapi mempermalukan Tuhan. Tiba-tiba yang paling keras ketawanya, paling deras air matanya. Dan bilang, Pak, kami minta ampun. Saya bilang gak ada gunanya minta ampun sama saya. Minta ampun sama Tuhan. Hari ini saya bisa melihat manusia-manusia itu ada yang jadi lawyer, ada yang jadi dokter, ya, ada yang jadi pengusaha, ada yang digital media. Orang-orang yang Tuhan pakai luar biasa. Bisa saja saya ambil keputusan yang keliru di dalam kemarahan saya. Tetapi Roh Kudus, pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, bekerja di dalam kita. Pertanyaannya, seberapa kita sadar ketika dalam keputusan-keputusan penting kita harus mengambil sikap. Yang kedua, rendahkan hati di hadapan Tuhan. Belajarlah untuk tunduk. Ini pribadi yang lemah lembut. Pribadi yang punya pengendalian diri. Yang belajar untuk merendahkan hati di hadapan Allah dan melakukannya kepada sesama. Teman-teman, tahun-tahun awal saya mengajar di UPH College, ada seorang guru tanpa mengenal saya lebih jauh, tiba-tiba bilang sama saya begini. Si Pangulu itu ya, berapa SKS sih dia ambil homiletika? Jadi homiletika itu ilmu tentang berkhotbah. Satu kali di kelas agama yang saya ajar, seorang anak itu angkat tangan bilang saya, Pak, kalau Bapak khotbah, panggil-panggil dong nama saya. Biar saya dikenal oleh 400-an siswa-siswi UPH College zaman itu. Oh oke, saya bilang, Brian nanti saya panggil nama kamu ya. Ya, supaya kamu terkenal. Jadi waktu saya khotbah, saya pakai ilustrasi, saya gunakan dia. Ya, dia happy-happy aja. Ternyata ada guru yang ngomong ke guru agama yang satu, si Pangulu itu enggak ada etikanya. Ya, khotbah nyebut-nyebut nama orang. Oke ya. Anda tahu apa yang terjadi dengan kehidupan seorang Batak yang seperti ini ketika mendengar kritikan yang demikian? Saya bertanduk. Terus guru agama itu bilang sama saya begini. Jangan. Nanti taunya dari saya. Kalau kamu labrak kan, jangan. Ya, saya pikir. Ini orang kurang ajar kalau nggak didamrat sekali ya. Nggak ini tuh. Harus pokoknya gua damrat. Tapi belakangan saya pikir, apa gunanya saya damrat? Tuhan kasih saya hikmat, saya bilang. Ajar saya untuk merendahkan diri. Nggak apa-apa. Mungkin ketika dia kritik, dia belajar homiletika dari mana, itu menjadi kesempatan bagi saya untuk lakukan introspeksi. Ya. Apakah hal-hal yang saya lakukan pantas atau tidak? Ya. Saya bilang, Tuhan, saya merendahkan diri di hadapan-Mu. Bentuk saya untuk menjadi pribadi yang mau Engkau bentuk. Jadi waktu ketemu dia hahaha seperti bermuka dua kan. Ya keren loh khotbahnya, ya kan ada yang begitu kan. Salam, saya dapat berkat.
Tapi saya dalam hati udah tahu. Dapat berkat. Iya kan? Nah, bergumul teman-teman. Yang ketiga, ya. Di dalam kelemah lembutan dan pengendalian diri kita belajar untuk kesediaan untuk kehilangan. Apa yang seharusnya kita dapatkan, kita berani lepaskan. Di dalam pelayanan, ada begitu banyak politik. Saya jujur-jujur saja yang ngomong. Nanti saya nggak mau diundang juga nggak apa-apa. Di dalam gereja, politik tidak ubahnya sama seperti di gedung DPR. Terutama di kalangan hamba-hamba Tuhan. Makanya saya bilang hamba Tuhan kadang hambatan Tuhan. Berbahaya. Ya. Tetapi di dalam gereja juga kita menemukan bagaimana kita bisa mengasah diri kita. Kita bertemu dengan orang-orang yang gak mengenakan. Kalau orang yang punya satu visi, satu kegemaran, hobi, ngomongnya enak. Tapi kalau lihat mukanya aja udah empet, ya, aduh, gue lihat dia lagi. Begitu ya. Tetapi itu menjadi kesempatan bagi kita untuk mengasah diri kita, membentuk diri kita. Kesediaan kita untuk yang seharusnya kita dapatkan, kita lepaskan. Itu yang Tuhan mau ajar kita dari kelemah lembutan. Dan pelayanan adalah sarana untuk kita menemukan itu. Di dalam pelayanan kita belajar bahwa anggota tubuh Kristus yang lain itu juga adalah kumpulan dari orang-orang yang tidak sempurna seperti saya. Maukah kita belajar untuk tumbuh bersama di dalamnya? Teman-teman, tanpa kesadaran diri akan apa yang terjadi di saat ini. Di momen-momen yang terjadi dalam hidupmu. Engkau tidak akan pernah memiliki buah roh ini. Kalau bukan ada sinergi antara engkau dengan Allah. Engkau tidak akan pernah memiliki buah roh ini. Kalau engkau gak belajar untuk merendahkan hatimu. Dan belajar untuk melatihnya kepada sesamamu. Engkau tidak akan pernah memiliki buah roh ini tanpa kesadaran. Bahwa saya bersedia untuk kehilangan. Dan dibentuk semakin serupa dengan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Kita datang kepada Tuhan. Setiap kita boleh mengambil waktu sejenak. Tanyakan kepada dirimu pribadi lepas pribadi. Sungguhkah engkau pribadi yang rindu semakin serupa dengan Kristus? Kalau di dalam hati sanubari kita tidak pernah rindu untuk serupa dengan Kristus. Jangan-jangan kita bukan orang yang pernah mengalami kasih karunia Kristus. Kalau engkau rindu untuk semakin serupa dengan Kristus di dalam kehidupanmu, mari bersama-sama dengan saya. Kita datang dengan kerendahan hati. Mengakui bahwa setiap kita butuh anugerah Tuhan yang membasuh kita. Teman-teman, kita sadar hati kita ini rumah berhantunya kita. Kita ingin lakukan yang baik di dalam kehidupan kita. Kita menyadari natur berdosa berjuang begitu kuat. Tanpa kesadaran bahwa dengan kuasa adikodrati kita dimampukan untuk memiliki buah roh ini. Tanpa kesadaran itu, semua upaya akan sia-sia. Tanpa kita merendahkan diri di hadapan Tuhan,
semua sia-sia. Tanpa kerinduan untuk mengaplikasikannya kepada sesama, semuanya sia-sia. Mari berseru kepada Tuhan di dalam doamu. Tuhan, bentuk aku. Bentuk aku. Aku bersedia. Kehilangan apapun, asal aku serupa seperti Engkau. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Koreksi kami untuk semakin serupa dengan apa yang Engkau mau. Karena Yesuslah kerinduan hati kami. Yesuslah cinta kami. Tidak ada yang lain selain daripada Engkau saja. Kami orang-orang muda di tempat ini mau berkata kepada Engkau, Tuhan, kami rindu dibentuk serupa dengan Engkau. Materaikan firman-Mu di dalam hati setiap kami. Hamba-Mu telah selesai berkata-kata, Roh Kudus terus berbicara di dalam kami, menguatkan firman Tuhan untuk kami hidup sebagai pelaku-pelaku kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.